Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasul wa da'wata ila al-huda wa ila Allah ta'ala al-khair amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidarain amin. Ar-ruknul awwal an-niyah. Maluha al-qalbu wa talaffuzu biha sunnah wa waqtuha asna'u takbir falau kabbara biduni an yastahdiraha asma ba'da takbir nawafalatan aqid salatuhu. Darajatun niyah fi salat salasatun idza kanat as-salatu fardhan wajib qasdul fi'li wa ta'yin wal fardiyah. Baik, kita masuk pada rukun salat yang pertama, yaitu niat. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih riwayat al-Bukhari dari Abi Hafs Umar al-Faruq, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap sesuatu itu harus dengan niat. Dan di hadis yang lain, innama sihhatul a'mali binniyat. Sahnya amal perbuatan tersebut tergantung pada niat. Jadi niat ini adalah satu pondasi di dalam hukum. Banyak sekali hadis ini mengeluarkan daripada hukum-hukum syariat karena tidak ada sesuatu amal yang tidak diawali dengan niat. Jadi niatlah pondasi awalnya. Apabila niatnya baik, maka baik juga setelahnya. Tapi apabila niatnya buruk, maka buruk juga setelahnya. Apapun bentuknya, baik itu urusan duniawiyah, urusan dunia, urusan akhirat, maka awalilah sesuatu itu dengan niat. Niat itu bagaikan asas, bagaikan pondasi. Dalam Islam, niat itu bagaikan pondasi. Kita ingin bangun rumah, walaupun rumah tersebut belum ada uangnya atau apa, tapi jadikanlah pondasinya dulu kuat. Kalau pondasinya kuat, suatu saat nanti ada uang yang lebih, mau dinaikkan berapa tingkat pun terserah, karena pondasinya sudah kuat. Tapi kalau pondasinya lemah, pondasinya tidak kuat, maka sulit dia untuk kita tingkatkan rumah tersebut menjadi yang besar. Maka awal pertama itu niat. Nah, disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Fayaqul inda ada'i fardil isya'i masalan, apapun bentuknya, seperti kita niat sholat, kemudian niat zakat, puasa, haji, umroh, semua itu harus diniatkan terlebih dahulu. Beberapa pandangan niat di beberapa para ulama. Katakan di sini, indal Hanabila wa ya'ti niyya inda takbiratul ihram, amma muqaranatuhu laha au mutaqaddimatun laha bi zamanin yasir kama qala al-Malikiyah wal Hanafiyyah, lakin al-afdal al-muqaranah.
Dalam mazhab Hanabilah, ketika niat itu, beberapa mazhab kita hadirkan sedikit. Dalam mazhab Hanabilah, mazhab Hambali, Maliki, Hanafi itu agak berbeda-beda. Kita Syafi'i. Kalau kita Syafi'iyah, kita pahami dulu kita. Kita Syafi'iyah kan begini. Tadi Bapak Ibu salat subuh. Kita salat subuh tadi mengucapkan niat pastinya kan. Usolli fardhus subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allah. Kapan niatnya? Ketika takbir. Adanya muqaranah. Apa itu muqaranah? Bersamaan. Ketika takbir diucapkan, maka niat pun dilantunkan. Allah bersamaan. Allah, hadirkan niat. Allahu Akbar. Nah, perlu dipahami di sini ada namanya muqaranatul hakiki, ada muqaranatul urfi di dalam niat dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, bagi orang yang sulit untuk menghadirkan niat secara keseluruhan, dia tidak diwajibkan untuk menghadirkan secara keseluruhan kalau dia tidak mampu. Cukup dia menghadirkan niat saja secara uruf, secara yang penting dia sudah dapat niat tersebut. Jadi terkadang orang itu sulit di dalam niat karena dia memaksakan diri untuk menghadirkan niat secara apa namanya itu spesifik lah, betul-betul saya niat sholat subuh 2 rakaat makmuman lillahi ta'ala. Jadi ketika dia Allah usolli fardhu subhi, hatinya berkata usolli fardhu subhi rakataini makmuman Allah, terkadang itu sulit, tidak semua orang mampu. Nah, disinilah terkadang para ustadz ketika dia tidak bisa membagi, dia tidak membagi ini, dia akan menyusahkan orang awam. Jadi dia katakan, Bapak harus paksa, Ibu harus paksa. Pak Ustadz, saya sulit Pak Ustadz, saya sulit betul. Terkadang bisa 4 kali, bisa 5 kali saya ngulang takbir kan, Allah tak dapat lagi. Bagi banyak duit nyaman Bu, pikiran ada ini kok kita berduit nih. Sulit ya. Allah utang banyak kan. Allah, pikiran pusing nih mumet nih otak nih. Allah tak ada dia gitu. Allah tak ada dia gitu. Dia bisa ulang sampai 4 kali 5 kali. Jadi kalau dia untung dia tidak jadi imam. Kalau dia jadi imam ditarikkan sama orang belakang. Kau nih, sini biar aku ya tadi kan lama benar dah. Begitu. Nah, maka dikatakan di sini bahwasanya seseorang tersebut apabila mendapati hal seperti itu, maka cukup saja dia dengan muqaranatul urfiyah. Inilah yang dipakai oleh Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Muzani. Beliau mengatakan cukup bagi orang awam untuk dihadirkan secara apa namanya, huruf. Yang penting sholat subuh 2 rakaat makmuman, udah. Yang penting Bapak Ibu udah tahu ini sholat subuh. Allahu Akbar, hadirkan saja, lintaskan, udah. Jadi mau secara detail, Allah kalau bisa hakiki itu namanya, istihdharul hakiki namanya. Nah, secara detail kalau bisa, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, jangan. Kalau tidak bisa, cukup urfiyah saja. Allah, saya sholat subuh 2 rakaat. Allah makmuman, Allah. Selesai. Yang penting mau lintas saja hadir. Nah, itu niat. Maka di sini dikatakan agak sedikit sulit memang bagi kita mazhab Imam Syafi'i di dalam bab niat. Jadi memang betul-betul ada bersamanya antara niat dan takbir Allah, begitu.
Dia tidak bisa dia Allahu Akbar baru bapak ibu niat, batal sholat. Nggak bisa. Allah atau niat dulu sholli fardhu subhi rakaatain dalam hatinya, baru niat Allah. Ketika Allahu Akbar tidak menghadirkan apa-apa, nggak bisa juga, karena dia harus bersamaan. Allah ini bermain, Allahu Akbar. Nah, itu pandangan daripada Imam Syafi'i di mazhabnya kita. Nah, di mazhab Malikiyah, Malik mahalluha al-qalbu wal ula tarkut talaffuz illa muwaswis. Nah, berbedanya di sini antara Imam Malik dan Imam Syafi'i, kalau kita sunnah talaffuz, ibu bapak sebelum sholat segini, usolli, kita menyuarakan dulu kan, usolli fardhu subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala, itu namanya talaffuz. Nah, bagi kita sunnah, Imam Malik tidak sunnah. Imam Malik menyunahkan ini bagi orang yang was-was. Kalau dia tidak was-was, dia tidak perlu untuk melafatkan, tetap dia di hati. Imam Malik tetap di hati Allah. Jadi kita masuk masjid sholat, ya sudah, imam takbir Allahu Akbar, bapak ibu bukan orang yang was-was, artinya tidak ragu. Ketika langsung mengangkatkan tangan saja Allah, langsung jadi niat Allahu Akbar, selesai. Kecuali dia was-was, ya tadi itu suka ngulang-ngulang, agak ragu-ragu dalam niat, maka dia disunahkan talaffuz dulu, melafatkan nih niat, usolli fardhu subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala, Allah, baru niat. Kan kerja dua kali nih, kerja dua kali, udah melafatkan, kemudian nih niat lagi dalam hati. Maka bagi Imam Malik mengatakan wal aula tarkut talaffuz, lebih baik talaffuz ditinggalkan. Kalau Imam Syafi'i tidak, Imam Syafi'i tetap talaffuz itu sunnah, ya, melafatkan itu sunnah, dan menghantarkan niat itu ke dalam hati ketika takbir itu hukumnya wajib. Bisa dipahami Bu? Ya. Kecuali kata Imam Malik illa al muwaswis, kecuali tadi orang yang suka ragu-ragu. Wa yajibu an takuna niyyah muqaranatu li takbiratul ihram, dan Imam Malik pun sama, tetap Allah muqaranah. Hanya berbedanya dengan Imam Syafi'i di talaffuz. Kalau Imam Syafi'i tetap sunnah, mengambil hadis Nabi SAW ketika Nabi di waktu haji dan umroh melafatkan niat. Nabi melafatkan niat. Apakah Nabi was-was? Enggak. Nabi tidak was-was. Nabi melafatkan niat, kata Imam Syafi'i, liusa'idal qalbu ala nutqiha. Untuk apa? Untuk mempermudah hati membaca niat. Nah, begitu. Itu pandangan Imam Syafi'i. Lalu pandangan Imam Hanafi. Yundabu antakuna niyya waktu takbir, ay muqarinan lahu, wa yasindahum taqdimun niyya ala tahrima idh lam yujad liqauli bainahuma amalun yaqta'uhuma 'ala al-amal. Ini Imam Hanafi, Pak Bu. Jadi Imam Hanafi cuma niat muqaranah, bersamaan niat itu hukumnya sunnah. Jadi bagi Imam Hanafi, niat dulu baru takbir itu boleh. Jadi makanya Bapak Ibu kalau nanti ada orang dia datang sholat langsung takbir Allahu Akbar, kayak nyaman gitu ya, itu tak pakai niat Bu, niatnya sudah dari rumah. Bapak Ibu ke rumah ngapain? Dari rumah ke sini mau sholat subuh kan? Udah cukup. Asalkan tidak ada perbuatan dari rumah ke sini itu terputus. Kalau ibu dari sini ngander lagi, ketemu ibu lagi di tengah jalan, ibu
ngomong, nggak bisa nih, putus dia. Niatnya harus dari tempat tadi, baru ke perbaharui niat lagi di situ dia. Nah itu Bapak di depan langsung ngomong dulu sama orang, putus sudah niatnya. Dia tidak boleh ada putus. Ini mazhab Hanafi, bukan mazhab kita ya. Mazhab Imam Hanafi, dia tidak boleh. Jadi dia dari rumah langsung saja, langsung sini. Kan pengennya niat sholat subuh. Datang, Allahu Akbar. Setelah takbir pun niat udah. Maka dia setelah takbir dia diperbolehkan mentakdimkan niat pun boleh, memajukan niat terlebih dahulu pun boleh. Maka dikatakan di sini, wa yasihu indahum takdimun niyah. Boleh mendahului niat ala tahrimi, yaitu ketika takbir, izlam yujad bainahuma amalun yaqta ahaduhuma indal akhar. Jadi dia harus ada nyambungnya. Tapi kalau terputus, batal ya, tidak boleh. Bapak duduk lo warung kopi, beda warung kopi baru ke masjid. Nah, ini tidak bisa. Putus berarti niatnya. Itu indal Hanafiyah. Nah ini orang-orang yang biasa belajarnya di Bangladesh, India, ya. Khususnya jemaah tabligh lah. Jemaah tabligh itu kan kiblatnya di India, Bangladesh. Nah jadi terkadang faham itu masuk ke tengah-tengah kita. Jadi sebenarnya salah juga faham itu dimasukkan ke Indonesia, karena Indonesia ini mayoritasnya Imam Syafi'i. Jadi sehingga dia katakan, oh udah, tak perlu niat sampean, ngapain susah-susah, takbir aja langsung. Loh, ya bisa. Oh itu nggak apa-apa, yuk nggak apa-apa. Itu dalam mazhab Imam Hanafi, dalam perspektif Imam Syafi'i yang anda anut. Saya juga tidak menyalahkan anda, tapi kalau itu ditanamkan di sini, ya sampean salah. Karena ini ya betul tidak nyambung, ini mazhabnya Imam Syafi'i yang dianut oleh orang mayoritas Indonesia. Tapi untuk kita menyalahkan pun tidak boleh. Orang ini benar kok, betul. Pokoknya dalam mazhab itu peganglah 4 mazhab, di mana apabila ada yang melakukan 4 mazhab ini, kita tak boleh menyalahkan. Sama sekali tidak boleh. Apabila antum menyalahkan, berarti antum menyalahkan Imam Hanafi, Imam Malik, nggak bisa. Tapi campur aduk pun tidak boleh. Nah, jadi menghargai itu wajib, kemudian mempraktekkan semuanya di dalam sholat itu tidak bisa. Siapa yang bisa mempraktekkan sholat dengan 4 mazhab? Bisa. Di niat aja tidak bisa. Imam Malik begini, Imam Hanafi begini, Imam Syafi'i begitu. Jadi tidak bisa untuk dipraktekkan satu niat dengan 4 mazhab. Orang pandangannya berbeda-beda. Kemudian terakhir siapa tadi? Imam Hambali. Wa ya'tin niyatu inda takbiratul ihram, mendatangkan niat ketika takbiratul ihram, imma bimuqaranatin laha atau mutaqaddimatin laha bi zamanin yasir. Jadi Imam Hanabilah menghadirkan niat di muqaranah atau mutaqaddimah atau sebelumnya, boleh juga. Jadi Imam Hanabilah punya dua, dia boleh sebelumnya, boleh juga ketika berbarengan, ya, berbarengan di zamanin yasir. Jadi dengan waktu yang sangat sedikit sekali. Jadi ya tadi itu urfiyah. Allah, udah sebentar saja. Nah, sebelum sholat niat Allahu Akbar, dah selesai. Jadi ada 2 pilihan, diam dulu dia niat dulu. Ibu sholat, saya sholat nih, saya niat Allahu Akbar, jadi langsung karena sudah didulukan nih niat. Atau dia boleh juga
Allah, hati bermain. Allah, muqaranah, bersamaan tadi. Allahu Akbar. Boleh. Jadi dia dua, Imam Hanabilah. Kalau Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i tetap kekeh di muqaranah. Bersamaan, niat dibacakan ketika takbir. Ini mutlak Imam Syafi'i. Tidak ada apa? Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa. Jadi wajib Imam Syafi'i itu muqaranahnya, bersamaannya itu di waktu nih niat, karena hati itu tempat niat itu tempatnya di hati. Mahalluha al-qalbu. Jadi niat itu tempatnya di hati dan diwajibkan untuk bersamaan. Nah, para imam yang lain tidak mengatakan betul tempatnya itu di hati, tapi untuk disamakan bersamaan dengan takbir itu tidak wajib. Semuanya sama, niat itu tempatnya di hati. Dari rumah niatnya di hati, mau ke masjid sholat subuh. Nah, Imam Malik pun, Syafi'i pun, Imam Hanafi pun begitu. Kemudian Imam Hanabilah pun hampir sama, begitu juga. Nah, tapi Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i tetap niat itu wajib di ketika takbir dan bersamaan dengan takbir, bahkan dibagi dua tadi, dia hakiki dan urfi. Hakiki itu apa? Membaca seluruh niat yang Bapak baca, dihadirkan semuanya. Usolli fardhus subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Dan kalimat ini harus dihadirkan di hati. Kalau tidak bisa, maka ambillah secara urfi, secara simpel saja. Yang penting hadir, tahu ini sholat subuh. Allahu Akbar. Udah selesai. Seperti itu. Nah, itu pandangan niat di antara beberapa mazhab. Kita kembali lagi ke konteksnya mazhabnya kita Imam Syafi'i. Dikatakan di sini darajatun niyah ya. Kita baca sedikit lagi. Faniyatul mu'tabara syar'an lis-shalah wa yatil muqtarinatu bi takbiratul ihram qala al-Imam an-Nawawi rahimallahu ta'ala fi rawdah wa yajibu muqaranatuha at-takbir wa qala Ibnu al-Munzir fi kitabih al-Ijma' wa ajma'u ala anna salata la tajzi illa bi niyyah wa man lam yastahdir an-niyyah wa yadhkurha bi qalbi illa takbiratul ihram la tasih salatuh. Mengutip daripada kitab Imam Nawawi dalam kitabnya Ar-Rawdah, beliau mengatakan, Imam Nawawi ini setelah penguat daripada mazhab Imam Syafi'i, yaitu Imam Nawawi, mengatakan bahwasanya muqaranatun niyah, membaca niat di waktu takbir bersamaan dengan takbir itu hukumnya wajib. Tidak bisa tidak bisa ditawar-tawar lagi, udah. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak bisa. Mau dicampur dengan mazhab Imam Hanafi tidak bisa. Sampean kalau mau pakai mazhab Imam Hanafi silahkan, tapi pelajari fikih Imam Hanafi. Jangan nanti praktek sholatnya Imam Syafi'i. Ya. Waqala Ibnu al-Munzir, Imam Munzir mengatakan dalam kitabnya Al-Ijma' wa ajma'u ala anna salata la tajzi illa binniyah. Sepakat mereka sesungguhnya salat itu tidak akan pernah sah kecuali dengan niat. Faman lam yastahdirin niyah. Siapa orang yang tidak menghadirkan niat, wa yadhkurha, dan dia tidak menyebutnya di dalam hati ketika takbiratul ihram, maka salatnya tidak sah. Ini sepakat Imam Syafi'i. Imam Nawawi mengatakan apabila ketika takbiratul ihram tidak menghadirkan niat di dalam hati, maka salatnya tidak sah. Kan begitu. Nah, jadi pandangan daripada mazhab yang lain itu tidak sah di pandangan Imam Syafi'i.
Jadi tadi kalau asalkan ada Imam Hanafiyah, ya, kemudian sholat dengan dia niat sebelum takbir, dia kan niat sebelum takbir kan, sebelum takbir dia sudah niat, ketika takbir dia tidak niat. Ya, di dalam mazhab Imam Hanafi hukumnya sah, dalam mazhabnya kita hukumnya tidak sah. Nah, konteksnya apakah kita boleh bermakmuman dengan dia? Ya. Boleh saja. Bukan berarti ketidaksahan dia terus membatalkan kita untuk sholat di belakang dia. Inilah yang kemarin di Masjid Taqwa Polri saya bahas bahwasanya kaidah di dalam fikih, muqarrar fikih di kitab yang di bawah ini mengatakan apabila makmum itu meyakini imam itu sholatnya batal, maka seyogyanya makmum itu dipastikan saat itu juga dia batal sholat. Bagaimana dengan mazhab yang lain kita bermakmuman? Nyambung ya. Contoh nih, ketika di mazhab yang lain cara niatnya seperti itu, bukankah kita akan mengatakan di mazhab kita hukumnya batal? Tidak sah kan sholatnya? Tidak sah kan? Tidak sah. Lalu kita kenapa diperbolehkan sholat di belakang dia? Padahal pendapat yang kuat di mazhab kita, apabila makmum meyakini imam batal, maka sholat makmum wajib batal. Lalu apakah mazhab melarang kita bermakmuman dengan mazhab yang lain? Bagaimana Bapak di Mekah? Apakah harus pindah mazhab? Enggak juga. Akan begitu. Contoh gampang. Mazhab Maliki baca bismillah itu tidak dalam Al-Fatihah. Baca bismillah itu tidak wajib, Pak. Jadi Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak baca basmalah. Sedangkan basmalah itu dalam mazhab kita hukumnya wajib. Tidak dibaca maka hukum sholatnya tidak sah. Sampeyan makmuman dengan Imam Malik, dengan mazhab Imam Malik, apa hukum sholatnya kita? Sah. Kalau dipraktekkan dalam tadi bahwasanya makmum tidak diperbolehkan meyakini batalnya sholat imam, bukankah antum meyakini batal sholatnya imam? Karena otomatis tak sah nih, ngapa pula tak baca bismillah kok, gitu ya. Dapat ya. Nah, disitulah dikatakan dalam kaidah fikihnya, apabila imam meyakini sholatnya itu sah, maka makmum juga sah. Jadi i'tiqadul makmum ala tiqadil imam. I'tiqadnya makmum itu tergantung pada i'tiqadnya imam. Jadi kalau imam yakin sholatnya sah, maka makmum pun ikut sah. Nah, itu pendapat yang kedua. Jadi kalau nanti ada bilang pendapat itu salah, ya, bukannya salah, tapi itu pendapat yang pertama itu muqarrar fikih, di mana pertama permulaannya memang wajib kita mengatakan itu tidak sah. Tapi kalau dia sudah berhadapan dengan beberapa mazhab, maka tidak bisa ini digunakan, dan dia harus mengambil satu kaidah fikih bahwasanya sholatnya imam itu tergantung pada sholatnya makmum. Jadi kalau imam mengatakan sah, ya sudah, makmum nurut saja. Nah, itu dari perbandingan mazhab. Maka bahwasanya sekali lagi, siapapun di depan kita mazhabnya silahkan, tidak perlu mengulangi sholat. Tidak perlu mengulangi sholat. Saya punya guru waktu itu, Habib Umar bin Hafid. Waktu itu kami sholat
kalau tidak salah itu maghrib kalau tidak salah. Ada tamu dari Mekah, ada tamu dari Mekah. Lalu beliau kalau tidak salah zuhur bukan zuhur. Ada tamu dari Mekah, jadi beliau tidak mau jadi imam. Beliau menyodorkan untuk apa? Beliau untuk menjadi imam. Udah, boleh saja. Tidak ada ceritanya harus mengulangi sholat. Kalau kita mengatakan mengulangi sholat, berarti kita mengatakan sholat itu tidak sah. Kalau sholat itu tidak sah, kenapa kita mau makmuman dari awal? Seharusnya tidak usah makmuman, tidak usah. Oh, meyakini tidak sah kok. Kalau dikatakan lagi tidak sah, oh sulit betul. Di mana fikih bisa menyatukan mazhab? Tidak boleh juga. Berpedoman dengan mazhab boleh, tapi bukan berarti menyalahkan mazhab yang lain. Tidak boleh. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian wa yanbaghi an ya'rifa kullu musallin annahu idza jaa'a li salatil jamaah musri'an yajibu alaihi an yaqifa lahadha yastadhiha fiha niyyah. Maka diwajibkan bagi musolli apabila dia datang untuk salat jamaah dalam keadaan tergesa-gesa, maka wajib bagi dia untuk berdiri sejenak, lahzatan yastahdir fiha niyyah. Ketika takbiratul ihram, dia tetap diwajibkan untuk menghadirkan niat walaupun sebentar. Wa yarhaqul imam fi rukn alladhi yajiduhu fihi wa anna al-musarata dunal ityan bi niyyat takbiratul ihram ghaiman fa la tanfahu. Kalau dia tadi yang dikatakan tadi ini datang langsung Allahu Akbar, tak ada niat sekali sedikit pun, tak sah. Muqarrarnya kuat Imam Syafi'i, tidak sah. Jadi kalau ada mazhab yang mengatakan sah, mungkin bukan mazhabnya kita. Bilang saja begitu, tidak sah. Bagi kami tidak sah. Tapi kalau misalkan dianya jadi imam, ya udah. Nah, kita tetap dengan apa? Dengan cara niatnya kita, dia dengan cara niatnya dia. Tapi untuk mengatakan dalam mazhab Imam Syafi'i itu boleh, ada. Sama dengan Imam Hanafi, makmum itu tidak perlu baca Fatihah di dalam sholat, cukup mendengarkan Fatihahnya imam. Tidak bisa, sampai kapanpun tidak boleh dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam waktu apapun Anda wajib baca Fatihah. Tak baca Fatihah hukumnya tak sah sholatnya, kecuali dalam satu permasalahan antum dalam keadaan masbuk, selesai urusan. Selagi antum tidak dalam keadaan masbuk, maka antum dituntut wajib untuk baca Fatihah setelah imam. Udah. Kalau ada yang mengatakan tak perlu Fatihahnya imam, Fatihahnya makmum, oh, saya tidak menyalahkan Anda berpendapat dengan pandangan Imam Hanafi. Selesai urusan. Kalau ente mau praktek terserah. Berarti ente fikihnya Imam Hanafi. Fikihnya kami Imam Syafi'i, dan kami harus kuat dan harus mengiyakan dan membenarkan mazhab yang kami pegang. Ya, terserah antum, Anda tidak menyalahkan ente, bilangkan dia. Nah, dan ente pun jangan sekali-kali nyalahkan Anda. Nah. Kemudian balatan akid salatu idza kawan nasihatun nubuwah fi dzalik ma adraktum fasallu ma fatakum fatimmu. Nah, terakhir singkat, dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan darajatun niyah. Di mana letak wajibnya niat? Di mana letak wajibnya niat? Kalau agak panjang-panjang nanti bingung soang nanti. Ya. Subuh nih sebabnya. Agak-agak kedau-kedau. Takut nanti salah paham. Ya, tak usah diperpanjang. Darajatun niyah inda Syafi'iyah. Dalam mazhab kita derajat niat. Niat yang wajib itu letaknya di mana saja? Simpel, 3. Kalau dia fardu,
maka dia diwajibkan untuk membaca 3 ini. Usolli, fardhu, kemudian nama sholat. Allahu Akbar, cukup sudah. Usolli, fardhu, zuhur, asar, maghrib, isya. Contoh, tadi sholat subuh. Usolli fardhu subhi, Allahu Akbar. Dah. Gampang Bu. Gampang. Jadi tidak perlu untuk mengucapkan usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allah kepanjangan. Baik, kepanjang. Kalau bisa syukur alhamdulillah. Saya yakin sih sebenarnya semua kita bisa. Karena dulu di TPA dulu pasti guru-guru ngaji kita mengajarkan bacaan niat secara panjang. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bukannya begitu, Pak? Saya yakin begitu. Sampai sekarang pun niat itulah yang kita baca. Dan bagi kita mudah. Untung orang tua kita dulu ngajarkan kayak gitu. Setelah kita tahu, ternyata yang wajib itu bukan itu. Yang wajib itu cuma di 3. Usolli, fardhu, zuhri, subhi, asri, maghrib, isya. Udah 3 aja. Padahal tadi panjang. Kalau orang tua kita dulu ngajarkan cuma ini, sulit juga kita untuk menghadirkan tadi. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada panjang lu. Tapi Allah bisa karena biasa. Allah sholli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan Allahu Akbar. Bisa? Saya yakin bisa. Saya sampai sekarang pun begitu niat saya. Karena mudah bagi saya. Orang dari kecil udah bisa kok. Udah diajarkan. Begitu. Mudah. Nah, tapi bagi orang yang sulit kan tidak jadi masalah nih. Kan semuanya kan tidak kayak kita. Ada yang was-was tadi, ada yang susah menghadirkan niat, ada yang payah betul untuk menghadirkan secara hakiki. Maka ambillah yang kedua secara urfi. Urfi itu apa? Yang penting hadir tadi, menyebutkan saya niat sholat fardu zuhur. Allahu Akbar. Kalau dia makmuman, tambahkan makmuman. Allahu Akbar. Sebentar, sudah cukup. Kan gampang tuh. 3 tadi itu. Tambahkan makmuman. Lillahi ta'ala itu wajib enggak? Nah, lillahi ta'ala itu Bapak Ibu, dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan bahwasanya lillahi ta'ala itu sebagian ulama mewajibkan. Menyebutkan kalimat lillahi ta'ala di setiap niat. Kenapa? Sebagian Pak ya, saya tidak katakan semuanya, sebagian mewajibkan. Tapi secara muktamad tidak wajib. Saya ulangi lagi, secara muktamad dalam fikih itu tidak wajib menyebutkan lillahi ta'ala. Jadi ibu bapak mau sebutkan, monggo, tak ada sebutkan, tak ada apa-apa. Maka dikatakan tadi 3. Saya ulangi lagi 3. Usolli fardhu subhi. Allah Akbar. Kalau makmuman ya pasti diwajib ditambahkan makmuman. Imaman ya wajib ditambahkan imaman. Lillahi ta'alanya apa wajib dibaca? Tidak. Tapi di beberapa pandangan di beberapa pandangan para imatus syafi'iyah, alal aujuh namanya dalam bahasa kitabnya itu, bahwasanya ada beberapa pandangan mereka mewajibkan mengucapkan lillahi ta'ala. Kenapa? Untuk mengikat satu ibadah itu menjadi ikhlas, hanya mengucapkan lillahi ta'ala. Karena amal ibadah yang diterima oleh Allah itu amal ibadah yang ikhlas, Bu. Kalau ibu tidak ikhlas, maka ibadah itu sia-sia saja. Tidak ada apa-apanya. Jadi konteks tasawufnya berbicara, untuk apa kok ibadah? Kalau tidak ikhlas. Ibadah terpaksa. Ya sudah, hanya menggugurkan kewajiban saja. Jadi apapun bentuk segala ibadah, itu harus
diniatkan karena Allah dan mewujudkan sifat ikhlas di dalam diri kita. Karena yang hanya diterima oleh Allah, amal ibadah itu ibadul mukhlasin, hamba-hamba yang beribadah secara ikhlas. Nah, untuk mencapai ikhlas, para imam itu mengatakan, ayo ikatlah niatmu dengan kalimat lillahi ta'ala. Bahwasanya aku sholat ini hanya karena Allah. Puasa pun begitu. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kan ada ujungnya. Lillahi ta'ala. Zakat lillahi ta'ala. Haji. Pasti ada lillahi ta'alanya. Kenapa sih ada lillahi ta'ala? Nah, jangan bingung jawabnya. Padahal itu tidak wajib. Iya betul itu tidak wajib. Dalam beberapa pandangan mazhab Imam Syafi'i, terutama di kalangan sufi, di kalangan tasawuf, dia mewajibkan untuk mengikutkan ini. Agar amal ibadah yang kita lakukan hanya karena Allah. Untuk mencapai ibadallahil mukhlasin tadi. Untuk menjadi hamba-hamba yang ikhlas di dalam beribadah. Maka dihadirkanlah kalimat lillahi ta'ala. Pada intinya tidak wajib. Dan tidak harus juga untuk mengucapkan kalimat lillahi ta'ala. Sip? Ya. Sama puasa. Sebenarnya puasa itu cukup mengatakan nawaitu shauma ghadin, nawaitu ramadhana shauma ghadin, cukup. Saya niat puasa Ramadan besok. Udah. Tapi kan kita tak ada. Nawaitu shauma ghadin fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati. Paling panjang tuh. Itu biasa di TV-TV itu sebelum mana udah tulis itu semuanya. Enggak apa-apa. Jadi mempermudahnya itu dari dulu untuk niat. Yang kedua, kalau dia sunnah, maka dia cukup dua saja. Usolli, kemudian nama sholatnya. Misal, nanti usolli isyrok. Udah cukup. Jadi tidak perlu untuk mengucap usolli sunnatal isyrok rak'ataini lillahi ta'ala. Karena apa? Ya namanya isyrok ya pasti sunnah. Namanya sholat sunnah ya dua rakaat. Jadi tidak harus disebutkan usolli sunnatad duha rak'ataini lillahi ta'ala misalnya. Iya boleh, silahkan. Ya. Tapi wajibnya usolli duha Allahu Akbar. Sudah cukup. Usolli duha tanpa mengucapkan usolli sunnatad duha. Yang namanya duha pasti sunnah. Begitu. Yang namanya duha ya dua rakaat. Jadi usolli duha Allahu Akbar, selesai. Usolli duha Allahu Akbar. Ya. Kemudian apa lagi? Sholat tahajud Allahu Akbar. Nah, ada beberapa hal tentang witir. Ya, kalau witir itu ya, mungkin sampean sebagian sudah mendengar ada ustadz yang mengatakan wajib menggunakan min. Usolli sunnatan minal witri rak'ataini lillahi ta'ala. Mungkin ada yang mendengar ya. Nah, sebenarnya itu betul, saya tidak nyalahkan, itu betul, pendapat itu betul. Cuma sebenarnya khulasohnya saja saya panjang ini ceritanya kalau saya bahas. Khulasohnya secara singkat, tidak jadi masalah orang itu menyebutkan min atau tidak jadi masalah. Jadi pendapatnya kan begini mengatakan, karena kan kita hanya mengambil sebagian saja dari sholat witir. Misalkan ibu, bapak setelah sholat isya, kan kepengen sholat witir. Memajukan witir kan. Mengapa? Karena takut nanti bangunnya kesiangan. Tidak apa-apa dimajukan witir. Witir kan itu kan 11. Ternyata bapak cuma sholat 3. Jadi niatnya yang dijelaskan di yang di YouTube, viral di YouTube, wajib mengatakan usolli sunnatan minal
witri. Jadi minnya itu harus dibaca, Pak. Mengapa? Karena min di situ maknanya sebagian dari witir. Kan mengambil sebagian. Sholli sunnatan minal witri. Jadi kalau Bapak tidak sebutkan, maka sholatnya tidak sah. Itu di situ. Tapi bukan saya bantah, enggak. Ini apa? Beberapa pendapat yang lain yang kuat juga bahwasanya tidak perlu juga untuk mengucapkan minal witri. Cukup mengambil niat yang biasa Bapak Ibu sekarang baca, usolli sunnatal witri raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau dia sekali satu rakaat, usolli sunnatal witri raka'atan lillahi ta'ala. Udah cukup. Boleh. Yang ini mau dipakai boleh, yang ini mau digunakan pun boleh. Tapi yang ini mengatakan yang ini tidak sah, tidak bisa. Saya yakin Bapak Ibu dari dulu sholat witir tidak menggunakan min. Mungkin baru dengar di YouTube, karena saya tengok netizen yang di bawah itu komentar, ya Allah Pak Ustadz, berarti selama ini sembahyang saya tidak sah lah. Karena tidak ada min. Itu memang ada dibahas, ada. Pendapat itu dibahas di Fathul Mu'in, dibahas. Di beberapa pandangan di sini pun, kitab ini pun ada dibahas itu. Tentang min, menambahkan min di sholat witir. Tapi khulasahnya, saya ambil saja secara singkat, kesimpulan daripada pembahasan itu bahwasanya tidak wajib untuk mengucapkan kalimat min di dalam witir. Nah, kenapa? Kasihan nanti orang awam yang sudah selama ini sholat witir. Dia mengatakan, Allah tak sah 50 tahun aku sembahyang witir. Dapat baru tahun 2022 aku tengok video ini. Berarti berapa puluh tahun sembahyang witir aku tidak sah. Yang kasihan. Kan begitu. Nah, maka pendapat itu memang ada. Saya tidak menyalahkan pendapat itu. Ya kalau antum bisa menggunakan pendapat itu setelah mendengar video itu mau digunakan, monggo. Tapi bukan berarti orang yang menggunakan pendapat yang ini tidak sah. Terakhir, bahwasanya niat yang ketiga yaitu untuk sholat mutlak. Mutlak itu adalah sholat sunnah. Sholat apa sholat mutlak? Ya sholat sunnah. Bukan namanya mutlak, bukan. Ingin mengatakan sholat sunnah mutlak begitu. Ya udah sholat sunnah saja. Jadi niatnya gimana? Usolli. Allahu Akbar. Sholat apa tuh? Iya sholat sunnah mutlak. Itu saya disebutkan mutlaknya. Maksud mutlak itu ingin menjelaskan ini sholat sunnah secara luas. Sunnah udah. Usolli ya Bu. Usolli Allah. Itu dinamakan, kalau ditanyakan apa kok sholat cuma usolli, mau dijelaskan itu namanya sholat sunnah mutlak. Tapi bukan berarti Bapak Ibu niat nanti sholat sunnah usolli sunnatal mutlak. Allah salah Bu. Iya. Ini ingin menjelaskan nama sholat sunnah itu namanya sholat sunnah mutlak. Makanya Bapak Ibu nanti sering kalau baca biografi para imam terdahulu, imam-imam kita itu sholatnya Bu banyak Bu. Imam Hanafi itu sholatnya dalam sehari 500 rakaat Bu. 500 rakaat. Pernah waktu berjalan ke pasar, ada orang cerita tentang Imam Hanafi. Tahu enggak? Di kampung kita ini ada namanya Imam Hanafi. Dia kalau sembahyang 750 dalam semalam. Imam Hanafi ada di samping. Ya Allah mak, dalam hati Imam Hanafi mengatakan, kesian budak ini nih, bohongkan orang, kata dia. Aku tak pernah sembahyang 7,5. Selama ini sembahyang cuma 500. Dalam hati Pak, bukan dipanggil orang tuh. Di sini kok
Kau tahu enggak Imam Hanifah siapa? Nya orangnya. Kalau kita kan gitu, kau tahu siapa yang ceritakan tuh aku tuh. Imam Hanafi tak ada. Imam Hanafi mengatakan, ya Allah dalam hatinya, kasihan orang ini. Aku tidak pernah sembahyang 750 rakaat. Selama ini aku hanya sembahyang 500. Mulai malam ini aku tambah ge 2,5. Kenapa? Agar omongan dia tak ada bohong. Lihat Pak. Hebatnya Imam Hanafi. Kalau kita nak puji sikit, dia tuh sembahyang duhanya ada tinggal. Wah, kembang langsung dia. Kau tahu siapa? Cuma 2 rakaat, 4 rakaat dia kena puji udah apa? Udah hebat udah merasanya. Nah, kalau kita tengok sholat apa sih sampai 750 rakaat? Ibu bapak gabungkan sholat sunnah yang ada di malam hari itu, tak ada segitu. Ibu hitunglah seorang nanti sholat sunnah apa yang ada. Tak ada. Habib Abdullah Al-Haddad itu yang pengarang Rotibul Haddad, beliau itu kalau nunggu gurunya di Masjid Ba'alawi di Tarim tempat saya belajar, itu nunggu guru saja itu sembahyangnya 200 rakaat untuk nunggu guru ya. Dari waktu isyraq sampai jam 8 itu beliau sampai nunggu guru sampai waktu duha. Kadang guru itu datang jam 8, jam 9, sambil menunggu guru beliau isi dengan sholat. Itu 200 rakaat. Murid sekarang nunggu guru bingung kepala dia. Kata dia. Dia pusing kepalanya. Kan begitu. Habib Abdullah Al-Haddad nunggu guru dengan sholat 200 rakaat. Allah, itulah bedanya murid dulu sama murid sekarang. Allah. Guru datang tak datang surat 3 ulah. Kan begitu. Allah. Dia tunggu sampai selesai. Itu setiap harinya, Pak. 200 rakaat. Nah, apa sih yang disolatkan? Sholat duha ada 8. 2 pendapat, ada 8, ada 2, ada 12. Sekuat-kuatnya lah 12. Ini 200, bayang apa? Kan begitu. Mau ditambah tobat 4, 6, apa lagi? Mau tambah lagi. Nah, inilah namanya sholat sunnah mutlak. Keinginan sholat kita itu kuat. Ibu udah sembahyang semuanya, tapi rasa pengen sholat itu ada terus. Nikmat. Orang kalau udah dapat nikmat itu kan nyaman. Dapat. Itu dapat nikmat berarti Bu. Kalau orang yang tak dapat nikmat itu berat. Sembahyang 2 rakaat aja berat udah. Artinya tidak ada nikmat. Tapi kalau nikmat, baca Quran, nikmat. 1 lembar, balik lagi, kurang lagi. Itu nikmat namanya. Nah, kalau kata Huzaifah bin Al-Yaman dan sebagian mengatakan kalau tidak salah Sayyidina Utsman bin Affan, kalau mau tahu hati kita itu bersih atau tidak, bapak ibu ambil Quran, ambil Al-Quran, baca. Kalau baca Qurannya nikmat, tidak pernah kenyang, selembar, boleh selembar lagi, tak bosan, selembar. Berarti hati kita bersih. Barometer hati itu ada dalam Quran. Jadi kalau mau tahu hati kita itu kotor atau tidak, buka Quran sampai di mana kita baca. Kalau cuma dapat 1 lembar merasa kenyang, yakinilah hatimu ada masalah. Tak usah tanya hati orang. Buka Quran, baca, bosan, merisau, atau apalah bentuknya, bapak ibu tutup, masalah berarti hati. Tak usah bingung, berarti hati kita ada masalah. Berarti hati saya kotor. Iya, betul. Karena barometernya itu Quran. Kata Imam Utsman, Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan, "Idza tahural qalbu lam tashba min qiraatil Quran." Kalau hati orang itu bersih, maka tidak akan pernah kenyang dengan Al-Quran. Kurang terus. Mungkin karena ada sesuatu saja yang membuat dia putus dengan Quran. Mungkin ada kerjaan, pakai nyaman-nyaman udah banyak. Udahlah, tutup dulu, nanti nyambung lagi. Itu yang memutuskan dia. Bukan memutuskan seorang,
Itu berat Bu, itu berat, berarti hatinya perlu diperiksa kembali. Tak usah datang ke dokter, tak mungkin dokter bisa mengobatinya. Ya. Datanglah kepada para ulama, kenapa hati saya ini seperti ini. Usahakan lagi, baca lagi. Macam mana kita bisa nikmat dengan buka Facebook? Tak ada ceritanya orang buka Facebook itu 5 menit. Tak ada. Setengah jam, tidak juga. 1 jam mungkin, dan itu pun kurang. Medsos, TikTok sekarang, Instagram, IG, apa lagi di depan TikTok, Masya Allah, berjam-jam. Apa yang di mana saya pun tidak tahu. Alhamdulillah saya tak punya media sosial. Saya cuma punya satu aja, WA aja, udah cukup. Udah cukup bagi saya. Kenapa? Karena saya tak mampu nengoknya. Kawan bilang, Beb, bikin IG Beb untuk dakwah. Bagus kata saya. Cuman antum jalan. Saya kurang mampu. Bukan mampunya apa. Lain saya yang saya pandang, lain saya yang saya tengok. Kan begitu. Saya tak mampu karena saya tengok IG kawan saya. Baru babnya ibadah. Saya tengok begini. Berat. Oh, sombong benar Habib. Tak ada. Saya orang yang tak mampu. Nah, daripada tak mampu, lebih baik saya mencegah. Kan lebih baik. Lebih baik mengobat. Lebih baik apa? Mencegah daripada mengobat. Daripada saya ketemu dengan bening-bening Pak. Itu pakai filter lagi cewek-cewek itu. Filter IG itu canggih. Apalagi saya pakai benda HP begini, lebih canggih lagi. Saya udah fotonya bagus, kena filter lagi. Saya ada foto saya di sini. Kawan saya yang edit saya di IG. Macam artis lah Bu. Kalau siapa yang punya grup saya kirimkan, tak percaya kali saya buka saya. Saya pernah posting sebentar. Habib asli, tak cocok jadi Habib. Jadi artis katanya. Iya, saya pakai celana off white, pakai neck, saya disuruh foto buat apa? Buat jualan dia. Dia jualan lelong. Lelong tapi lelong branded gitu. Saya pakai semuanya, baju itu branded semua. Di foto saya. Alami macam artis. Waktu itu rambut saya panjang. Saya gini kan, saya uraikan begini. Di foto. Saya tak percaya itu muka saya. Saya ke bukannya kata saya. Oh, ini penipu nih kata saya. Dari situ saya memang foto nipu-nipu semua. Tengok di situ, pas tengok tak percaya saya. Ini muka gini, saya tak percaya. Dengan bening-beningnya, dengan hilang khepotnya, pas Allah. Sekali tengok ketemu, ini budak nih katanya. Itu kan bukan tuh. Jadi bab-bab itu betul. Kawan saya banyak, ada di TikTok untuk untuk dakwah. Betul. Saya oke kan? 40.000 viewernya kata dia, Beb. Fulus Beb, fulus. Oh, Beb nih Beb kata dia. Silakan. Yang penting niat luruskan. Dakwah di sini monggo silahkan. Di medsos silahkan, di FB silahkan. Habib nanti dulu jalan. Tapi ada yang masukkan, serahlah. Kalau ada yang masukkan di YouTube atau kadang-kadang ada nggak pentingnya Bu. Pak, orang sekarang sebelum dia ngundang saya, kadang dia tak kenal. Habib ada YouTube-nya enggak? Ah, saya bingung tuh. Saya tengok nama saya buka. Oh, ada yang masukkan. Ah, tengok tuh kata saya. Ada link itu kata dia. Ada yang oh ya udah Beb, bagus Beb kata dia. Oke, jadi Beb kata dia. YouTube dulu bau, memang lah orang sekarang nih. Jadi dia mau undang saya ceramah. Kawan saya dibatalkan. Yang ngasih saya tuh Seanas. Orang tuh sebelum itu Seanas ngasih kawan saya. Batal Beb kata dia. Kenapa? Tak punya YouTube-nya kata dia. Tak tahu orang yang macam mana ceramah. Takut keras, takut ini, takut itu kata dia. Ah, coba ya Habib no kata dia. Habib no ada YouTube-nya. Telepon. Iya Pak. Bapak tahu saya dari mana? Dari Ustadz Anas kata dia. Terus iya Pak, saya udah lihat YouTube-nya kata dia. Kata dia. Ada gurau-guraunya, ada ininya kata dia. Bakatnya saya. Udahlah. Ketemu sama Syekh Anas, ngapa Ustaz gitu? Itulah saya kasihkan sana. Dia bilang dia minta YouTube kata dia. Sana tak ada YouTube kata dia. Antum kan ada YouTube kata dia. Oh. Saya pikir-pikir boleh juga. Tapi udahlah, berat
Nah, kalau YouTube sih silakan lama kan, enggak terlalu macam mana kan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ada 10 menit. Jadi kan? Kalau cuma dalam pilihan saya masalah bacaan itu apakah ini bisa menjadi bahasa atau bahasa Indonesia? Apakah boleh digabung itu atau salah satu itu bahasa atau bahasa lain tidak sesuai dengan ini? Misalnya, belum itu masalah batas membatalkan batas istilahnya batal memakai menahan buang air kecil atau bentuk buang angin waktu salah itu ada ukuran apakah misalnya 1 menit 1 jam atau 1 jam. Sebab kalau menurut itu itu lantas kita menahan buang air besar kecil itu yang tidak bisa menjadi penyakit itu kejadian pernah. Tapi kalau bahan itu bahaya tersebut. Tapi dalam agama ini atas yang menjadi 1 menit buang air kecil itu apakah definisi pengertian itu memang sih makro pada salah masalah menahan itu. Sekarang sebenarnya tidak sampai makro dari sampai berguna bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama, apakah boleh niat itu diganti dengan bahasa Indonesia? Silakan, tidak apa-apa. Yang penting dapat tadi derajat niyahnya tadi. Usolli fardhal subhi. Saya niat sholat, ya kan? Sajaku niat sholat fardu zuhur. Nah, tidak apa-apa. Jadi mau dibahasakan apapun boleh. Sampai orang Madura, Cak Madura, dan gitu. Orang Jawa ya bahasa Jawa. Kalau bisa bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Kalau misalkan bahasa Jawa, silahkan. Bahasa Bugis. Yang penting dapat makna daripada niat tadi. Fardu zuhur. Nah, fardu asar. Fardu isya. Saya sholat fardu. Kalau bahasa Maduranya apa diterjemahkan, terserah. Mau diterjemahkan dalam bahasa apapun terserah di waktu niat. Asalkan dapat sesuatu yang diwajibkan di dalam niat tadi. 3 hal tadi untuk fardu, 2 hal untuk sholat sunnah, 1 untuk sholat mutlak, kan begitu. Nah, yang kedua, di mana letak definisinya tadi kan? Di mana kapan kita diperbolehkan untuk membatalkan saja lah. Nah, intinya begini, di mana di waktu kita merasakan apabila kita menahan mengganggu sholatnya kita, batalkan. Jadi kaitannya itu dengan khusyuk, karena tidak akan pernah mungkin orang bisa menahan buang angin atau menahan kencing atau menahan buang air besar dalam keadaan sholat. Dia tidak mungkin bisa dalam keadaan khusyuk, tidak mungkin. Jadi ya sudah, ketika sudah ada rasa bakal menahan, lebih baik dibatalkan. Batalkan. Kenapa? Penyakit nanti jadi urusannya, nanti jadi penyakit. Udah. Dan kekhusyuan pun tidak dapat. Sedangkan yang kita kejar di dalam sholat itu adalah khusyuk. Ruhnya sholat itu adalah khusyuk. Jadi kalau sholat itu tidak khusyuk, ya sayang. Bagaimana ingin mencapai kekhusyuan sedangkan dia dalam menahan hadas tadi, sakit, susah. Nah, itu patokannya kekhusyuan. Apabila bisa menghilangkan kekhusyuan, batalkan. Allah. Ini pernah dibahas bagaimana ada yang mengatakan bahwa kalau sudah wudhu
di satu saat misalnya sholat zuhur, itu wudhu kita masih berlaku untuk sholat asar misalnya. Karena dia makan, segala macam. Itu bagaimana? Iya. Wudhu zuhur digunakan untuk asar dengan catatan tidak membatalkan wudhu. Adapun dia makan, minum, apapun bentuknya, itu sesuatu hal yang tidak membatalkan wudhu. Hanya saja apabila kita makan dan minum itu hukumnya makruh. Jadi lebih baik dia kumur. Nah, untuk menghilangkan kemakruhannya itu cukup kumur saja. Jadi kumur, selesai udah. Jadi kalau dia yakin dia tidak batal, ya sudah lanjutkan dengan wudhu zuhur digunakan untuk asar. Adapun makan, minum, lihat HP, apapun lah bentuknya, jika seandainya tidak melakukan hal yang membatalkan wudhu, tidak apa-apa. Cuman kalau dia makan, disunahkan untuk kumur. Kenapa? Karena takut ada bekas makanan yang ada di mulut. Dia kumur saja, tidak apa-apa. Ya, kalau wudhu lagi, monggo silakan. Tapi yakini wudhu yang pertama itu batal. Jangan sampai ibu wudhu tapi yakin wudhu tadi belum batal. Berarti kalau yakin wudhu tadi belum batal, berarti namanya tajdidul wudhu. Jadi wudhu yang kedua nanti hukumnya sunnah. Wudhu waktu zuhur, kita putuskan kita mau wudhu lagi saat asar. Iya, nggak apa-apa. Ya kalau misalkan tadi dia yakin dia masih ada wudhu, ini kan ceritanya tadi kan bab yakin atau tidak. Ya akhirnya dia bisa menjaga wudhu dia. Misalkan saya ngajar zuhur. Saya ngajar di waktu zuhur, di mana di waktu zuhur aktivitas saya di masjid terus. Saya ngajar lagi sampai masuk waktu asar. Nah, pilihan saya boleh mau wudhu dulu, boleh. Saya tidak wudhu lagi juga, karena saya yakin saya tidak ada hal yang membatalkan wudhu. Boleh. Itu kemungkinan terjadinya batalnya prosesnya di tengah sholat itu kita mengingat lagi misalnya ingin membaca doa tertentu sujud itu jadi saya banyak yang terbaca apa yang kita lakukan Yang membatalkan niat. Jadi kalau normal sampai sekarang itu kan batal dari batal niat dan saya Tak ada itu, namanya taklikun niat nanti. membaca niat begitu bacanya tertentu doa tertentu sujud yang dibacakan begitu keluarga apa misalnya. Oh nggak apa-apa itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu gini, niat itu yang paling berbahaya ketika kita taklik. Pernah saya bahas kalau tidak salah sini. Taklik itu menggantungkan niat. Misalkan begini, ibu ada nunggu orang mau datang, ini, tapi lama. Jadi gini, ibu sholat duha. Kalau seandainya nanti dia datang, saya batalkan sholat saya. Jadi ibu sholat, Allahu Akbar. Datang tak datang orang tadi, sholat ibu itu sudah batal. Kalau bapak itu sudah batal. Kenapa? Karena bapak sudah menggantungkan niat kepada sesuatu lain. Kalau turun hujan nih, saya batalkan sholat. Lagi sembahyang nih. Kalau turun hujan nih, saya batalkan sholat. Karena saya mau cepat-cepat. Takut di sana hujan turun tak turun, batal. Jadi dalam niat tidak boleh ditaklik, tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu. Jadi niat itu murni, lillahi ta'ala. Udah. Jadi kalau ada digantungkan dengan sesuatu, batal. Kalau tadi tidak apa-apa. Artinya
niat untuk apa? Panjangkan doa di waktu sujud itu tidak jadi masalah. Allah. Masalah pembelian dengan tajul masjid. Kalau waktunya panjang, tajul masjid itu berpembelian. Tapi kalau mepet, kerjakanlah pembelian kalau tajul dapat. Sekarang sudah lagi niat disatukan, ada memang. Iya, niatnya disatukan, tidak apa-apa. Tidak disatukan sebenarnya pun tidak jadi masalah. Namanya itu yang dari dia langsung otomatis otomatis dapat. Di bapak sholat qobliyah itu dapat tahiyatul masjid, dapat sunatul wudu, itu langsung dapat sebenarnya. Otomatis dia otomatis. Tidak disebutkan pun tidak jadi masalah. Kalau mau disebutkan silakan, tidak disebutkan pun tidak jadi. Di habis wudu ini udah dekat 3 menit lagi. Tidak mungkin bapak sholat sunnah wudu, kemudian tahiyatul masjid, kemudian qabliyah, tidak mungkin, susah. Ya. Dan waktu pun tidak cukup. Sholat qabliyah tembak, tahiyatul masjidnya dapat, sunnah wudunya dah dapat. Dia yang dari namanya, dia masuk. Otomatis dia masuk. Allah. Apa? Saya mikir sudah ngangkat subuh, akhirnya dikatakan jadi satu kan. Boleh, nggak apa. Cuman kalau kebiasaan jadi makruh nanti. Sholat witir 1 rakaat itu hukumnya makruh. 1 rakaat aja, itu makruh. Nah, tapi kalau posisinya memang sudah mepet, udah mau apa subuh, tak jadi masalah. Boleh saja. Zikir dengan tahajud Apa? waktu masuk waktu subuh kita hanya satu tahajud atau Witir. Jadikan sholat terakhirmu adalah witir. Ij'alu awakhira sholawatikum al-witrah. Jadikanlah penutup daripada sholatmu itu adalah witir. Allah sambung. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.